العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال المصنف الإمام شيخ الإسلام القطب الرباني والغوث الصمداني الحبيب عمر بن سقاف الصافي السقاف نفعنا الله به وبعلومه وبأسراره آمين يا رب العالمين. فصل في عدم الميل إلى الدنيا. وتأمل أيضا قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Pasal yang berikutnya menerangkan tentang larangan condong terhadap dunia. Larangan condong terhadap dunia. Beliau berkata, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menasihati Nabi Muhammad. Allah berfirman begini, wala tamuddanna 'ainaika, jangan kamu pandangkan matamu, panjangkan matamu atau pandang gitu dengan pandangan takjub, pandangan mengagumkan, heran. Jangan kamu heran, jangan kamu pandang, jangan kamu lihat dengan pandangan mengagumkan, jangan. Terhadap apa? Ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Terhadap apa yang telah aku berikan, ma matta'na bihi, yang aku berikan daripada kelompok-kelompok mereka, orang-orang kafir. Apa yang Allah berikan? Zahratal hayatid dunya, gemerlapnya keindahan dunia, gemerlapnya dunia, kehidupan dunia yang mereka miliki. Jangan dilihat, karena pasti mereka lebih kaya dari kita. Orang kafir dibandingkan orang Islam, kaya mana dalam segi duniawinya? Orang kafir. Canggih mana orang kafir dengan orang Islam dalam segi duniawinya? Orang kafir. Allah berikan mereka di dunia memang mendapatkan duniawi, orang-orang kafir itu. Nah, itu semua kenapa tujuan Allah kok mereka lebih kaya dari kita, lebih canggih dari kita, lebih maju dalam duniawinya daripada kita. Allah berfirman, linaftinahum fihi, aku ingin memberikan fitnah kepada mereka. Aku ingin memberikan bala kepada mereka di dunia. Apakah mereka bisa malah sadar dengan pemberianku itu, atau na'udzubillah malah mereka terus dalam kekufurannya, dikasih bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia yang dimiliki orang-orang kafir yang canggih-canggih, yang maju-maju itu katanya itu semuanya fitnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah. Kalau orang kalau ngejar dunia, berarti ngejar apa? Fitnah. Ngejar fitnah. Makanya orang yang sibuk dengan duniawi tidak mungkin tenang hidupnya. Kenapa?
dia penuh dengan fitnah. Memang dia kejar-kejar fitnah kok. Allah yang berfirman kok, linaftinahum fi. Fitnah. Aku mau fitnah mereka. Supaya apa? Supaya tambah lalai kepada Allah, tambah lalai, tidak ingat sama Allah, tambah jauh dari Allah, sehingga mereka nanti di akhirat tinggal pluk masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nahahu an maddil 'ain ila zuhratiha wa 'arrafahu anna dzalika innama huwa fitnatul lahum. Allah melarang Nabi Muhammad untuk memandang dunia, terhadap gemerlapnya dunia, mengagungkan dunia. Dan Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa itu adalah fitnah, itu linaftinahum fi. Ai nabtalihim wa nakhtabiruhum hal yaqumuna bihaqqina fihi wa haqiqati syukrina alaih aw yakfuruna ni'matana bih. Apakah mereka bisa bersyukur kepada Allah, bisa menjalankan hak-haknya Allah, atau malah mengkufuri tambah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa a'lamahu anna rizqahu khairu wa abqa. Dan Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa rizki dari Allah lebih baik, lebih afdal, bahkan wa abqa, kekal, abadi selama-lamanya rizki dari Allah. Adhafar rizqa ilaihi fi qawlihi ta'ala wa rizqu rabbika. Perhatikan, ketika Allah menyebutkan rizki di sini, Allah menyatakan wa rizqu rabbika. Kalau tadi ada rabbikanya enggak? Enggak ada. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Ada rabbikanya enggak? Enggak ada. Enggak disandarkan kepada Allah. Allah aja enggak mau disandarkan sama duniawi. Gila nih, jijik. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Lau kanatid dunya," kalau seandainya dunia ini tazinu indallahi janah ba'udah, sebanding di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, masaqa kafiran minha syarbata ma. Allah tidak akan memberikan orang kafir walaupun seteguk air pun, dan dikasih sama Allah. Kenapa? Berharga. Walaupun harganya satu sayapnya nyamuk. Misalnya ada orang punya dunia semuanya, seisinya, istananya punya dia, emas punya dia, permata punya dia, ya semuanya, uang punya dia, perak punya dia, mutiara punya dia, laut punya dia, semua, pohon punya dia, kebun punya dia, semuanya punya dia. Misalnya, terus dijual, harganya itu Allah mau beli satu sayap nyamuk aja Allah nggak mau. Paham nggak? Satu sayap nyamuk aja Allah nggak mau beli, nggak mau, nggak berharga bagi Allah. Dunia ini walaupun seharga apa? Satu sayap nyamuk, bukan dua sayap nyamuk ya. Nyamuk itu jualnya tidak payu, apalagi sayapnya. Nyamuknya ya jualnya tidak laku. Kalau ikan masih laku, kucing masih laku, ayam masih laku, ya kan? Masih laku. Nyamuk, kenapa itu nyamuk? Tidak ada orang mau beli nyamuk. Jadi digambarkan Allah nyamuk, kenapa? Tidak berharga belas. Nyamuk aja nggak berharga kok, apalagi satu sayapnya. Buat apa? Makanya kalau seandainya dunia itu berharga di sisi Allah seharga satu sayap nyamuk, oh ya berarti Allah nggak bakal kasih orang kafir. Minum aja dikasih sama Allah. Apalagi istana, apalagi harta, apalagi kekayaan, teknologi yang dikasih sama Allah. Kalau seandainya berharga seharga satu sayap nyamuk. Nyatanya apa? Faktanya apa? Tidak berharga. Walaupun seharga sayap nyamuk, tidak berharga. Makanya orang kafir dikasih minum, dikasih kekayaan, kemegahan dan lain sebagainya, karena nggak berharga. Peol balik, peol.
Pelon, peot, berani. Nah, tapi ketika Allah menyebutkan rizki, wa rizku rabbika. Kalau ketika Allah menyebutkan di sini rizkinya disandarkan kepada Allah ya. Wa rizku rabbika, rizku mudhof, rabbi mudhof ilaih, wa huwa mudhof, al-kaf mudhof ilaih. Ya kan? Wa rizku dan rizki Tuhan kamu. Berarti mulia ini disandarkan sama Allah, diidofahkan ke Allah. Ini mulia berarti ini. Khairun wa abqa. Khairun, pertama khairun. Khairun apa khairun? Baik, lebih bagus, lebih afdal. Itu tipuan, itu fata morgana itu. Orang-orang kafir di dunia kaya itu fata morgana. Kenyataannya di mana? Akhirat. Di akhirat mereka miskin, gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Minta pertolongan siapa? Gak bisa. Gak bisa. Wa abqa. Apa abqa? Lebih kekal. Artinya apa? Kekal. Tetap langgeng. Rizkinya Allah langgeng. Tetap istiqomah selama-lamanya, abadi. Tapi kalau duniawi, sementara mati wis sekolah, rampung. Hartanya diwariskan anaknya, direbutkan anaknya, rebutan warisan, bahkan kadang sengketa apa segala macam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu dunia. Kalau duniawi. Tapi kalau rizki Tuhan kamu, apa rizki Tuhan kamu? Ai ma razaqahum min al-arzaqil ma'nawiyah, rizki ma'nawiyah. Min kamali mahabbatillah ta'ala. Di antaranya apa rizki ma'nawi? Kesempurnaan mahabbah kepada Allah, kesempurnaan cinta kepada Allah, wa ma'rifatihi, dan kesempurnaan ma'rifat kepada Allah. Tambah kenal dia sama Allah, tambah akrab dia sama Allah, tambah dekat dia sama Allah. Wal ghina bih, dia merasa cukup, baginya hanya Allah. Yang kaya menurut dia hanya siapa? Allah. Wal hissiyah al-imdadiyah, juga rizki yang nyata, pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi rizki yang barokah, yang manfaat ya. Wa dzalika khairun 'aqibatan wa ma'alan. Ini rizki yang lebih baik nanti akhirnya ini. Bakal suk nanti, bakalnya yang paling bermanfaat yang seperti ini. Wa abqa wa adwam, kekal ya, langgeng, abadi. Li anna na'imaha muttasilun bi na'imil akhiratid da'im. Karena kenikmatannya bersambung dengan kenikmatan akhirat yang selama-lamanya. Kira-kira rezeki ma'rifatullah, rezeki mahabbatullah, nyambung gak nanti sama yang di akhirat? Nyambung gak? Nyambung. Ma'rifatullah, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, orang yang mahabbah luar biasa kepada Allah, kepada Rasulullah, kira-kira nanti di akhirat dapat gak hasilnya? Dapat. Tapi orang-orang kafir yang kaya, megah, rumahnya luar biasa, semuanya serba canggih, nanti di akhirat dia orang yang paling gak canggih nanti. Dia nanti orang yang paling gak bisa minta bantuan siapapun, dia tidak ada yang mau bantu dia. Dijejuk oleh malaikat, dicedangi oleh malaikat, diseret sama malaikat. Kenapa? Nikmatnya cuma sementara, fata morgana, tipuan duniawi sementara, gak nyambung dengan kenikmatan akhirat. Tapi kalau warizqu rabbika, rezeki Tuhan kamu, khairu wa abqa, nyambung sama kenikmatan akhirat. Thumma amarahu bi amri ahlih bis-shalah allati hiya fathu babil musyahadah wal muwasalah wal munajah. Kemudian setelah ayat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan perintahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anjurannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lanjutannya ayatnya? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha.
Wa'mur ahlaka, dan perintahkan ahlaka, keluarga kamu, bis sholati, untuk sholat. Perintahkan keluargamu untuk apa? Sholat. Bukan perintahkan keluargamu biar bisa kerja mapan, udah ada. Ya Allah tidak nyuruh itu. Perintahkan keluargamu untuk dapat uang sebanyak-banyaknya. Ya. Dapat derajat di mata manusia, dapat martabat, jabatan di mata manusia. Ya. Allah perintahnya apa? Sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Perintahkan keluargamu untuk sholat, bukan untuk yang lainnya. Sholat. Sekelas Nabi Muhammad aja diperintahkan, dianjurkan untuk perintahkan keluarganya sholat, apalagi kita. Perintahkan keluarga kamu untuk sholat. Yang mana sholat itu adalah fathu babil musyahadah, pembuka pintu musyahadah antara hamba dengan Allah. Hamba dengan Allah kalau mau menyaksikan Allah pakai apa? Sholat. Makanya dikatakan as-sholah mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Ini kalau mau mi'raj caranya gimana? Sholat. Karena Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat dari apa? Hasil mi'raj. Makanya mi'rajnya orang mukmin juga lewat apa? Juga apa? Mi'raj. Sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Ini kalau mau mi'raj sholat. Makanya Nabi Muhammad SAW setiap masuk waktu sholat pasti manggil Sayyidina Bilal untuk adzan dan menyatakan begini, arihna biha ya Bilal. Bilal, buat aku gembira dengan sholat, buat aku tenang dengan sholat. Gitu. Nabi Muhammad SAW selalu menunggu-nunggu waktu sholat, selalu merindukan sholat, selalu pengen sholat. Makanya kalau sholat sampai kakinya bengkak. Kenapa? Beliau merasakan betul-betul mi'raj, merasakan betul-betul hubungan erat saat beliau sholat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran kan sering kan Allah kan, Allah menyebutkan kata-kata raki'in, sajidin, ya kan, rukuk, sujud. Kenapa? Itu termasuk keindahan bahasa. Diambil sebagiannya, tapi yang dimaksud semuanya. Diambil sebagiannya. Kan Allah berarti kan rokiin artinya apa? Ruku kan? Orang-orang yang ruku. Sajidin artinya apa? Orang-orang yang sujud. Itu maksudnya apa? Rokiin maksudnya ya orang yang sholat. Sajidin maksudnya apa? Orang yang sholat. Diambil sebagiannya, dipinjam sebagiannya untuk mewakili seluruh sholatnya. Karena ruku itu mulia, sujud itu mulia. Kayak Allah sebut di dalam Al-Quran sering, raki'in, sajidin, wa kunu ma'ar raki'in. Ya. Sering Allah menyebutkan itu dalam Al-Quran. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang beriman. Ya kan? Sungguh beruntung orang beriman. Siapa mereka? Apa yang awal Allah sebutkan? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Belum awal Allah sebut sholat, intinya itu sholat. Allah pasti kalau perintahkan sesuatu pasti apa? Awalnya apa? Wa aqimus sholat. Baru yang lain wa atuz zakah. Baru itu. Pasti perintah pertamanya sholat. Wa aqimus sholat. Pasti. Didahului perintah sholat dulu. Karena itu adalah pintu penghubung antara hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat itu apa? Was-sholatu hiya du'a wa tadarru' was-sholatul ma'hudah. Sholat yang dimaksud di sini yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, wa'mur ahlaka bis-sholah, perintahkan keluarga kamu untuk sholat. Apa yang dimaksud sholat di sini? Ada dua. Sholat yang pertama yang dimaksud adalah sholat yang biasanya itu sholat perbuatan sholat. Yang kedua apa? Sholat dalam bahasa Arab lughatan secara bahasa adalah doa. Banyak doa sama Allah, banyak minta sama Allah. Kayak kemarin yang dijelaskan tentang doa. Banyak minta sama Allah, banyak doa sama Allah.
perintahkan keluargamu untuk banyak doa, memperbanyak permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi dzalika sirrun latif wa ramzun syarif wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam lam yazal fi hadratil musyahadah wal ittisal. Di ayat ini ada sir, rahasia yang tersembunyi yang mengetahui hanya para aulia, yang mengetahui hanya para arif billah. Apa itu? Beliau sebutkan karena beliau termasuk mereka, pemimpinnya wali, pemimpinnya arif billah. Beliau sebutkan rahasianya adalah perhatikan akhir ayat ini. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin ngasih tahu kepada umatnya, Allah ingin memberitahu kepada para sahabat-sahabatnya dan umat-umatnya, pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah terputus dari yang namanya hubungan dengan Allah. Perhatikan ayat ini dengan baik-baik. Pasti orang yang memiliki hati yang bersih merasakan, memahami itu. Jadi Nabi Muhammad SAW selalu dalam hadratil ilahiyah, kehadiratnya Allah, selalu dalam hadratil musyahadah, selalu dalam keadaan menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, berittisal, selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, gak pernah enggak. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa para nabi itu kalau tidur, itu yang tidur cuma apa? Matanya. Tapi wal qalbu yaqdhan, tapi hatinya bangun, selalu nyambung sama Allah, ada hubungan sama Allah. Nah kalau kita tidur, matanya tidur, hatinya tidur, semuanya tidur. Tapi kalau para nabi, apalagi Nabi Muhammad SAW, hanya mengistirahatkan mata, hatinya nggak pernah istirahat. Hatinya selalu ada hubungan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Itu para nabi dan para rasul tidak pernah putus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahluhu bin nisbah ila maqamihi syarif mutaakhirun. Nah, kenapa kok Allah perintahkan juga keluarganya? Allah kan gini, wa'mur ahlaka bis sholati. Allah nggak merintahkan Nabi Muhammad yang sholat, ya kan? Allah kan nggak merintahkan, Allah kan nggak begini firmannya. Wa aqimis sholata, terus baru wa'mur ahlaka bis sholat, nggak gitu. Nggak perintahkan sholat kepada Nabi Muhammad dulu, baru kepada keluarganya, enggak. Langsung di dalam ayat ini Allah perintahnya apa? Wa'mur ahlaka bisolah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad selalu menyaksikan Allah, selalu hubungannya erat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sudah, gak perlu lagi memerintahkan Nabi Muhammad, sudah jelas sudah. Nah di sini Allah ingin menunjukkan keluarga Nabi Muhammad bisa di bawah makomnya Nabi Muhammad SAW. Bisa memiliki makom yang khusus, bisa memiliki keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Ahlaka wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu bisolah, untuk sholat. Supaya apa? Supaya nyusul makomnya itu. Supaya nyusul makomnya keluarga Nabi ini, dzurriyyahnya ini. Supaya bisa nyusul para habaib, para sayyidi harusnya gak malas kalau sholat. Keluarga Nabi ini harusnya gak malas. Atau santri-santrinya habaib ada hubungan sama habaib, sama keluarga Rasulullah, gak boleh malas. Untuk masalah sholat harus nomor pertama, utama harus. Apalagi keluarganya yang ada darahnya Nabi Muhammad dalam dirinya, penting. Kenapa? Biar nyusul gitu, biar nyusul makomnya, dapat makom khusus, istimewa dari Allah sebab sholat. Makanya dikatakan oleh Syekhul Khalil Bogor, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, seorang kutub di Bogor makomnya, beliau menyatakan para habaib yang menjadi wali
itu rata-rata didapatkan makom wali tadi itu dari sholatnya. Kenapa? Wirasatan min jaddihi sallallahu alaihi wasallam, mewarisi dari kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan. Makom sholat para habaib itu warisan dari Nabi Muhammad. Jadi kalau ada para habaib yang jadi wali, itu mesti gara-gara sholatnya kena. Sholatnya nyusul makomnya Nabi Muhammad SAW. Warisan, beda. Warisan. Gitu. Warisan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kayak Zaidan itu harus lebih semangat dari yang lain. Sayyid harus lebih semangat dari yang lain. Tahajudnya lebih semangat, Qurannya lebih semangat, sholat fardunya apalagi lebih semangat. Lebih semangat dari yang lain. Sayyid harusnya lebih semangat. Kenapa? Karena Sayyid, keturunan Nabi, keluarga Nabi itu pahala dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Ente yang bukan habaib, baca Al-Quran, satu huruf berapa pahalanya? 10, gitu. Satu huruf 10. Tapi kalau Sayyid, Habib, keturunan Nabi, Syarifah, baca Al-Quran satu ayat, pahalanya berapa? 20. 2 kalinya selain habaib. Begitu juga kalau dosa. Ente yang bukan habaib, dosanya 1. Tapi kalau Zaidan, Sayyid melakukan dosanya 2. 2 kali lipat dosanya. 2 kali lipat dosanya. Pahala 2 kali lipat, tapi dosa juga. Nah, enak-enakan pahala dong. Pak, dosa juga 2 kali lipat. Jadi Sayyid itu tanggung jawabnya berat. Jadi keturunan Nabi itu tanggung jawabnya berat. Dia punya tanggung jawab. Ibaratnya gini, bapaknya misalnya jenderal, anaknya satpam, kan adem, tidak nyambung. Bapaknya jenderal, anaknya satpam, kan tidak nyambung. Nah, tapi kalau bapaknya satpam, anaknya jenderal, sih bagus, wah sukses bapaknya, kan gitu. Nah ini keturunannya Rasulullah, kok jadi satpam? Jadi keturunannya Rasulullah kok sholatmu kok biasa baik? Kan ibarat ada gedung lantai 100, dia jatuh dari atas sana, buah, hancur, loncat dari gedung lantai 100, hancur gak tuh badannya? Hancur. Rasulullah makomnya kayak gitu, ini belas. Dan niru belas sama sifatnya Rasulullah. Padahal keluarga Rasulullah Sayyid Syarifah, ya hancur itu, hancur kamu. Tapi kalau yang bukan keturunannya Rasulullah, keturunan orang biasa, kalau dia jadi orang biasa, ya sama kayak jatuh dari tangga, ya biasa sakit, beset menodok, cuma beset paling parah tergilir gitu, keselio gitu aja. Tapi kalau keturunan Nabi, nggak niru nabinya, nggak niru kakeknya, bukan keselio dong, hancur, entek hancur, habis. Gitu. Jadi beda dalam segi, makanya dalam segi kemuliaan juga berbeda, dalam segi penghormatan juga berbeda, karena mereka memiliki keistimewaan darahnya Nabi di dalam dirinya mereka, dan tanggung jawab tadi yang saya sampaikan tadi di awal, berat tanggung jawabnya, gitu. Jadi kalau para habaib ingin mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad lewat sholat, warisannya di situ. Warisannya Nabi Muhammad bukan harta kok, tapi dari situ, dari sholat. Sholatnya bisa beres, dapat warisan dari kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada'ahum bimulazamatus sholat, Nabi Muhammad ngajak mereka keluarganya untuk selalu sholat. Lihat tafsilu bimaqamihil makhsus, supaya apa? Keluarganya ada hubungan erat dengan Nabi Muhammad, dengan makom yang istimewa tadi itu, makom sholat itu tadi. Wal ahlu khusus wa umum. Nah, keluarga di sini itu ada 2 tafsirnya. Yang pertama, keluarga yang khusus tadi itu, keluarga Nabi yang ada darahnya Nabi. Keluarga yang kedua yang dimaksud adalah apa? Umum, secara umum. Siapa keluarganya Nabi Muhammad secara umum? Umatnya. Karena kenapa umatnya kok juga disebut keluarganya?
secara umum, karena umatnya juga akan ikut difikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dunia akhirat dipikirkan sama Nabi. Nasibnya itu juga dipikirkan sama Nabi, gak bakal ditelantarkan sama Nabi. Makanya keluarganya secara umum adalah siapa? Umatnya. Secara khusus yang ada hubungan darah dengan Nabi. Tapi secara umum seluruh umatnya adalah keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan juga umatnya untuk selalu melakukan sholat. Makanya kemarin disampaikan ayat, kalau mau minta tolong sama Allah lewat apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong sama Allah, minta pertolongan dari Allah, caranya sabar, sholat, sabar, sholat, sabar, sholat, sabar, sholat, sabar, sholat. Itu aja sudah perintah Allah dalam Al-Quran secara umum kepada umatnya. Fa yakunul murad bihi munah jami'ul ummah. Jami'al ummah. Al-muradu bihi munah jami'al ummah. Wa kullu dzalika ta'liman li ummati. Ini semua ayat-ayat ini mulai tadi awal wala tamuddanna sampai khairu wa abqa. Ini adalah Allah ingin mengajari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh huwa sallallahu alaihi wasallam ma'sum an maddil 'ain ila mal aula wadduha anhu wallahu a'lam. Karena masa Nabi Muhammad kelirik ke duniawi, mungkin enggak mungkin. Masa Nabi Muhammad mengagungkan duniawi, enggak mungkin. Jadi tadi itu wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bi azwajan minhum zaharatul hayatid dunya, itu intinya buat umatnya, bukan buat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad maksud dari itu, enggak mungkin. Tapi Allah ngajari umatnya lewat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi kitab at-tanwir li Ibn Athaillah kalamun ajib mugni'un fi hadzal maqam fata'ammalhu litatimma lakal fa'idah. Dan dalam kitab At-Tanwir, kitab At-Tanwir ini kitab susunan karya daripada Ibnu Athaillah. Kata beliau, dalam kitab At-Tanwir karya Ibnu Athaillah ada pembahasan yang sangat ajib, kata beliau. Bagus sekali, indah sekali pembahasan yang mana dalam masalah sholat ini kalian akan betul-betul mendapatkan keindahan. Sir-sir rahasia-rahasia yang indah, bacalah, kata beliau, dalam kitab At-Tanwir, kitab karya dari Ibnu Athaillah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Zuhdu Yusuf As-Siddiq alaihi salam. Selanjutnya adalah beliau membahas tentang zuhudnya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Thumma anzur ila zuhdi Yusuf As-Siddiq alaihi salam. Kata beliau, kemudian setelah kita tadi merenungi firman Allah wala tamuddanna 'ainaika sampai akhir ayat. Dan kemarin kita juga merenungi tentang apa kemarin? Sabar, tawakal, ya kan? Kita merenungi itu semuanya tentang masalah itu. Rezeki itu kemarin itu. Dunia kemarin sudah kita renungi semuanya. Sekarang kalian coba ambil hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Karena kita dalam Al-Quran diperintahkan untuk apa? Memetik hikmah dari kisah-kisah para nabi, para sholihin, para aulia. Suruh metik kita kisah-kisah dari mereka. Kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran penuh kisah-kisah para nabi, ya kan? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Saleh, Nabi Hud, ya, Nabi Harun, Nabi Yaqub, dan lain-lain sebagainya. Banyak kisah-kisahnya para nabi. Yang bukan nabi banyak juga. Ali Imran, keluarganya Imran, ya kan? Maryam, Siti Maryam, ya kan? Kita dapatkan Luqman, bukan nabi Luqman itu, Luqmanul Hakim, ahli hikmah. Bisa kita dapatkan dalam Al-Quran kisah-kisah mereka. Siti Asia itu nabi bukan? Bukan. Nabi tidak mungkin perempuan, bukan. Jadi yang nabi, yang bukan nabi, orang-orang yang soleh semuanya, kita diperintahkan Allah untuk apa? Ngambil, memetik hikmah dari kisah-kisah mereka. La'ibratan liulil absar, kata Allah. Sungguh kisah mereka adalah ibrah, ya, bisa dipetik hikmah kisah mereka bagi orang-orang yang punya basirah, orang-orang yang punya akal, ya. Lil albab, lil absar, semuanya orang-orang yang punya
punya basirah, orang-orang yang punya akal, ngambil ibrah daripada kisah-kisahnya mereka. Nah, bagaimana kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam? Zuhudnya bagaimana? Zuhudnya Nabi Yusuf, lamma balagha a'la sa'adatid dunya bitamamil mulki ad-dunyawi wa ilmi ta'wilil ahadith. Nabi Yusuf itu memang awal-awalnya memang susah. Gitu? Awal-awalnya susah, ceploknya sumur, gitu? Terus dijual belikan, ya kan? Terus difitnah sama Zulaikha, ya kan? Mau masuk penjara, banyak fitnahnya Nabi Yusuf itu banyak. Ujiannya banyak Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tapi pada akhirnya Nabi Yusuf jadi apa? Perdana Menteri. Jadi raja, pemimpin. Kekayaannya luar biasa. Nabiullah Yusuf alaihissalam, kekayaannya luar biasa. Kesempurnaan kekayaan yang luar biasa. Ibaratnya berapa turunan tidak bakal habis kekayaannya beliau. Dari kayanya Nabiullah Yusuf alaihissalam, kekayaan yang luar biasa. Dan juga Nabi Yusuf memiliki apa? Ilmu apa? Takwil. Ilmu takwil mimpi. Banyak kan dalam Al-Quran kisah-kisahnya takwil mimpinya Nabi Yusuf. Takwilkan mimpi banyak sekali kisah-kisahnya Nabi Yusuf. Nah, setelah mendapatkan kerajaan yang seperti itu, kekayaan yang seperti itu, dan ngerti tentang takwil ini, takwil itu, segala macam, komplit sudah. Kepemilikan yang komplit. Mau apa lagi sudah? Ra'a dzalika kullahu bi'ainil fana. Beliau memandang semua pemberian itu duniawi itu, dilihat itu fana, tidak kekal. Beliau memandang itu semuanya fana. Ini fana. Beliau memandang, beliau Nabi ya, beliau Rasul, anaknya Rasul lagi. Nabi Yusuf itu anak siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub anak siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak anak siapa? Nabi Ibrahim. Nabi. Oh, komplit. Rasul. 4 semuanya Rasul nih. Bin kabeh. Anaknya semua, orang tua semuanya. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Emas ini. Rasul semua ini. Tapi melihat kekayaan seperti itu Nabi Yusuf, dilihat kekayaannya, kerajaannya ini fana, bakal sirna. Apa yang beliau katakan? Faqala, dalam Al-Quran Allah ceritakan perkataan beliau, Rabbi qad ataitani minal mulki. Rabbi, Tuhanku Allah, qad ataitani minal mulki, Engkau telah memberikan aku kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Engkau telah mengajarkan kepada aku takwil mimpi-mimpi tadi itu. Fatiras samawati wal ard, Engkau adalah pencipta langit-langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Dua. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Perhatikan. Pertama ini, anta waliyyi fid dunya. Engkau adalah yang mengurus aku, menjaga aku, pelindungku di dunia. Dengan apa? Aulaitani fiha ni'matal Islam. Engkau telah memberikan aku nikmat Islam. Ya kan? Telah memberikan aku nikmat Islam. Ini pemberian Allah yang luar biasa. Wal akhirah, di akhirat. Jadi Nabi Yusuf memandang pemberian di dunia ini cuma apa? Islam. Bukan kerajaan, bukan takwil mimpi. Yang dipandang beliau apa? Islam. Lainnya apa? Fana. Lainnya fana. Kerajaan fana. Yang dipandang beliau apa? Di dunia nikmat apa? Islam. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Di akhirat apa? Tatawallani fiha bijazilil ni'am. Engkau memberikan aku kenikmatan yang banyak sekali nanti di akhirat. Makanya terakhir beliau minta sama Allah doa, tawaffani muslimah. Ya, tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Tawaffani muslimah, ya Allah, wafatkan aku
dalam keadaan muslim Islam, sekelas Nabi Yusuf minta diwafatkan dalam keadaan Islam, yang mana jelas matinya Islam, jelas wafatnya Islam, Rasul, anaknya Rasul, cucunya Rasul, cicitnya Rasul, masih minta sama Allah wafat dalam keadaan Islam. Masya Allah. Makanya kita selalu minta sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Dalam Ratibul Haddad selalu kita minta, ya Ratib Haddad itu jangan pernah ditinggal, tiap hari dibaca. Jadi katakan, barang siapa yang rutin membaca Ratibul Haddad setiap hari, maka dijamin insya Allah wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Itu gak usah repot-repot itu. Ratibul Haddad aja. Tiap hari Ratibul Haddad dilakukan minimal sekali. Lakukan sekali, sehari sekali. Insya Allah kamu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bibarakatil Imamil Haddad. Lihat ini. Minta pertama apa? Mati wafat dalam keadaan muslim. Yang kedua apa? Wa alhiqni bis-shalihin, dan golongkan aku termasuk orang-orang soleh. Padahal Nabi Yusuf ini ya soleh-solehnya orang, paling solehnya manusia, Rasul, Nabi, maksum, masih minta digolongkan termasuk orang-orang yang soleh. Masya Allah. Lah kok kita ngaku soleh? Nabi Yusuf minta digolongkan termasuk orang-orang yang soleh, bukan ngaku soleh. Kok kita yang bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, bukan orang soleh, ngaku soleh? Aneh. Beliau wa alhiqni bis-shalihin, ya Allah, kumpulkan aku, golongkan aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Ini liqa'i, supaya bisa bertemu Engkau ya Allah. Pengen mati sudah. Ini isyarat beliau tuh pengen mati. Oh, wafat aja ya Allah, meninggal aja ya Allah. Bosan gitu loh. Apa ini? Kerajaan gitu loh. Apa kerajaan? Duit, emas, perak. Beliau lihat itu tuh bosan gitu loh. Apa ini? Bukan kenikmatan ini, bukan pandangan indah ini. Makanya wafat, wafat aja ya Allah. Ibadah gitu, mati. Minta mati sudah. Mati aja ya Allah. Wafatkan aku ya Allah dalam keadaan muslim. Sudah, wafatkan, cabut nyawaku ya Allah dalam keadaan muslim ya Allah. Wa alhiqni bis-shalihin, kumpulkan aku sama orang soleh ya Allah. Mati. Baratnya begitu kalau bahasanya kita, mati aja ya Allah, mati. Makanya Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya menyatakan, dia kutip di sini, Al-Habib Muhammad bin Saqqaf kutip di sini. Wa qala Al-Baydawi bis-shalihin, makna bis-shalihin apa? Shalihin yang dimaksud shalihin oleh Nabi Yusuf siapa? Ai amin abai, dari orang tuaku. Pengen kumpul ayahnya Nabi Yakub. Pengen kumpul siapa? Nabi Ishaq. Pengen kumpul Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim, sampai ke kakek-kakeknya, terus sampai ke Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Au bi'ammatis shalihin fil rutbah wal karamah. Atau maksud beliau shalihin juga bisa seluruh orang-orang yang soleh, pengen dikumpulkan bersama mereka nanti di akhirat di surga. Gitu. Nah, makanya diriwayatkan anna Ya'qub alaihissalam aqama ma'ahu 24 sanah thumma tuwfiya. Nabi Ya'qub itu bersama Nabi Yusuf 24 tahun kemudian meninggal. Jadi setelah bertemu lagi dengan Nabi Yusuf, kan sempat lama kan dipisahkan oleh saudara-saudaranya gara-gara dicemplungkan sumur itu. Dimasukkan sumur kan pisah lama sama ayahnya kan Nabi Yakub kan. Pisah lama, sedih. Sampai singkat cerita ketemu lagi. Ya kan? Ketemu lagi singkat cerita, ceritanya panjang sekali. Intinya ketemu lagi, setelah bertemu itu 24 tahun terus ayahnya Nabi Yakub meninggal. Wafat. Fausa berwasiat, Nabi Yakub sebelum meninggal wasiat, ayyudfana bisyam ila jambi abi. Nanti kalau saya mati, tolong kuburkan saya di Syam.
di samping kuburan ayahku. Siapa ayahnya? Ayahnya namanya siapa tadi? Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak, Yakub bin Ishak. Sampingnya. Di dunia pengen kumpul orang soleh, di kubur pengen kumpul orang soleh, di akhirat pengen kumpul orang soleh, di surga pengen kumpul orang soleh. Itulah orang soleh. Bahkan dalam urusan kuburan. Kalau nyari kuburan itu jangan sembarangan. Asal dikubur gocak panggonan ya, tidak ada yang ngahlili, tidak ada yang baca yasin, tidak ada yang baca Quran, tidak ada yang ziarah sama kamu, usah panggon-panggon, cari tempat sembarangan. Dan tidak ada yang nyafaati kamu. Samping kafir, samping musyrik, samping komunis dulu. Kan Joko mau tak syafaat sampai deh. Ini disiksa. Ya, kalau ente di tengah-tengahnya orang soleh, Kiai Fulan, Habib Fulan, wah alhamdulillah enak. Tinggal minta bantuan Habib, minta bantuan Kiai, gitu tuh enak. Karena apa? Sampingnya orang soleh. Ente kalau di dunia tanya ilmu, jujukannya siapa? Ulama, orang soleh. Itu dikubur juga nanti jujukan sama mereka. Dikubur itu alam. Coba kira-kira dikubur itu sakorodok alam. Kubur itu jadinya alam. Alam itu luas gak? Luas. Alam kubur, alam barzakh, berarti luas gak? Luas. Makanya orang yang diadab di dalam kubur itu merasakan neraka sebelum masuk neraka. Orang yang diberi nikmat dalam kubur merasakan surga sebelum masuk surga, karena mereka di alam barzakh. Alam, jadi kubur itu alam. Zahirnya kamu lihat jasadnya di kubur, tapi kan ruh. Yang hidup kan rohnya. Ruh bisa mati gak? Ruh gak bisa mati. Yang mati itu jasad. Ruh mulai awal Allah nyiptakan ruh selalu ada sampai nanti bakalnya mentok surga atau neraka, ruh selalu akan hidup, tidak mungkin mati. Yang mati hanya sekedar apa? Jasad ini loh, jasad aja. Ente kalau nggak ada ruhnya, ya tengkorak ente mumi, ya kan? Apa yang membuat ente hidup ini? Karena di dalamnya ente ada ruh. Makanya ente jangan terlalu fokus sama makanan jasad, tapi makanan ruh. Makanya anggur mangan, turu. Ini makanan jasad. Kenapa ente mikirkan makanan jasad? Harusnya ente fokus sama makanan ruh, karena itu yang bakal hidup terus selama-lamanya, abadi. Ruhnya kamu. Apa makanan ruh? Zikir, sholawat, Quran, sholat, ilmu. Itu makanan ruh. Harusnya ente lebih fokus makanan ruh daripada makanan jasad. Baik dong. Nah, fadhahaba, Nabi Yusuf nurut. Wasiat dari ayahnya dikuburkan di samping Nabi Ishak, ayahnya lagi. Wadafanahu tsammata, dikubur di sana di Syam. Tsumma kemudian Nabi Yusuf kembali lagi ke Mesir. Wa 'asha ba'dahu 23 sana. Hidup setelah wafat ayahnya 23 tahun. Jadi jarak meninggal Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf 23 tahun. Nah, setelah di akhir 23 tahun itu, doa tadi itu, tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin, minta mati di tahun itu. Mati betulan akhirnya, wafat betulan. Kalau ente sekarang minta mati, ya Allah mati, enggak mati. Karena ente bukan termasuk orang, kita bukan termasuk orang soleh. Belum tentu ya mati tenanan ya boh. Ya mungkin bisa mati tenanan, tapi tidak tahu nasibnya nanti bagaimana. Tapi kalau beliau tahu nasibnya bagaimana kan? Tahu. Tapi tetap doanya minta dalam keadaan muslim dan kumpulkan dengan orang-orang soleh. Jaraknya 23 tahun. Tsumma taqat nafsu ilal mulkil mukhallad fatamannal maut. Nah, ketika dapat jarak 23 tahun itu, beliau ingin mati, sudah ingin ke kerajaan yang abadi. Kerajaan yang abadi, kerajaannya siapa? Allah. Ingin ketemu sama yang memiliki kerajaan yang abadi. Ingin mati sudah. Maka fatuwfiya, meninggal. Jarak 23 tahun dari wafatnya ayahnya. Fakhtasama ahlu Masr fi madfani. Orang Mesir semuanya bertikai, cekcok. Itu kubur di mana ini? Di
sini saja, di sana saja, ribut, sana aja, di sana aja. Faja'aluhu fi suduk. Gara-gara ribut dewe dimasukkan dalam peti, ya, min marmar wa dafanuhu fin Nil, dikubur di sungai Nil. Tidak tahu nanti kemana arahnya, terserah Nabi Yusuf nih. Ya kalau ente ya kayak apa? Kentir. Kalau Nabi Yusuf bisa terarah, Nabi Rasul ya. Kalau ente nanti kuburkan saya di sungai ya, kentir. Ya tenggelam. Nabi Yusuf ini. Akhirnya subhanallah, sungai Nil itu mengarahkan Nabi Yusuf liyamurru 'alal ma' thumma yasil ila Masr. Ya, liyakunu sawa'an fi. Thumma naqalahu Musa alaihissalam ila madfani abai. Kemudian kan dikubur di sungai itu. Nah, oleh Nabi Musa alaihissalam dipindah kuburannya ke Syam, ke kuburan datuk-datuknya. Nabi Yakub, Nabi Ishak dipindah supaya kumpul sama datuk-datuknya di dalam kubur. Jadi yang pindah siapa? Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa setelahnya Nabi Yusuf, ya kan? Setelahnya Nabi Yusuf. Zamannya setelahnya beliau. Beberapa generasi. Ini dipindah ke Syam. Yang pindah Nabi Musa alaihissalam dipindah. Wakana umruhu alaihissalam 120 sanah. Umurnya Nabi Yusuf alaihissalam 120 tahun. 120 tahun. 120 sanatan. 120 tahun. Intaha Baydawi mulakhasan. Ini beliau mentalkhis, meringkas dari tafsir apa tadi? Baydawi. Kisah ini ada dalam Tafsir Al-Baydawi. Yang mau lebih komplit ya baca kitab Tafsir Al-Baydawi, dapat lebih komplit lagi kisah-kisahnya. Wallahu a'lam bishawab.